Bangunan candi bukan hanya memperlihatkan kemajuan arsitektur zaman dulu. Dalam candi juga dibenamkan banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita pelajari dan masih relevan sampai sekarang. Salah satunya adalah kisah Pancatantra yang banyak terukir indah di Candi Sojiwan. Mari kita kunjungi candinya. Cuaca cukup terik ketika saya sampai di sana. Tapi tenang, kawasan Candi Sojiwan sudah dikelola dengan sangat baik. Banyak pohon-pohon besar, jadi terlihat sangat asri. Harga tiket masuknya cukup terjangkau. Cukup 8.000 untuk dewasa dan 2.000 untuk anak-anak. Candi Sojiwan jaraknya tidak jauh dari Candi Prambanan. Terletak di samping pemukiman penduduk dan persawahan. Candi Sojiwan diperkirakan dibangun pada abad ke-9 atau 10 Masehi. BPJP Jawa Tengah telah selesai memugar dan menata lingkungan sehingga menjadikan candi begitu indah. Mengenai sejarah nama dan siapa yang membangun, para sejarawan masih berbeda pendapat mengenai ini. Arkeolog Bambang Somadyo mengkaitkan Candi Sojiwan dengan Rakrian Sanjiwana pada Prasasti Rukam. Prasasti ini bertanggal 829 Saka dan ditemukan di Parahan Temanggung. Prasasti ini menjelaskan penetapan desa Rukam yang hancur karena erupsi Merapi sebagai tanah perdikan untuk Rakrian Sanjiwana. Di samping itu, pendapatan pajak desa digunakan untuk perawatan bangunan suci di Limwung, dan para penduduk diminta untuk kerja bakti untuk mengelola Kanulan. Lebih lanjut, Bambang menyebutkan jika Sanjiwana adalah nenek dari Raja Belitung. Namun Brandes memiliki pendapat lain. Ia menghubungkan Sojiwan dengan kata Rekso Jiwo. Ia mendapatkan informasi dari Begel bahwa Sojiwo adalah nenek buyut Begel yang pertama kali tinggal di daerah tersebut. Cukup menarik kan? Dari jauh terlihat banyak sekali stupa di atap candi. Jadi jelas, candi ini bernuansa Buddhis. Corak Buddhis juga terlihat pada stupa yang berdiri di dekat candi. Candinya menghadap ke barat. Ketika kita masuk, kita akan disambut oleh sosok dua rapala di depan candi. Ada yang aneh, sosok dua rapala biasanya ada dua berhadapan. Dua rapala Sojiwan sebenarnya juga dua, tapi yang satu pindah ke alun-alun Kota Klaten. Candinya tinggi menjulang, lengkap bagian Kamadhatu atau kaki candi, Rupadhatu atau badan candi, dan Arupadhatu atau atap candi yang berbentuk stupa. Konsep ini menggambarkan tiga tahapan manusia dalam kosmologi Buddha. Kamadhatu melambangkan alam bawah yang menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Secara sederhana, Kamadhatu adalah simbol alam dunia manusia yang terlihat saat ini. Rupadhatu melambangkan alam antara, di mana manusia sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi, namun masih terikat oleh dunia nyata. Sedangkan Arupadhatu simbol alam atas, tempat tertinggi yang dihuni oleh para dewa. Arupadhatu juga merupakan penggambaran dari unsur tak berwujud dan sebagai tanda di mana kemurnian tertinggi telah dicapai dengan meninggalkan nafsu duniawi. Candi Sojiwan memiliki satu candi utama dan terdapat 4 stupa di sebelah utara. Satu stupa berhasil direstorasi. 3 lainnya masih dalam keadaan runtuh. Terdapat juga sisi pagar keliling. Lihat, ada miniatur candinya. Candi yang kita lihat sekarang adalah hasil pemugaran tahun 2011. Kakinya berpelipit datar dan banyak sekali ornamen. Setelah kita menaiki tangga, ada gapura lengkap dengan kalamakara. Bagian dalamnya kosong, kemungkinan terdapat arca Buddha atau Bodhisattva. Bagian kaki Candi Sojiwan adalah bagian paling menarik. Berpelipit datar, genta, dan belah rotan, kaya sekali dengan ornamen. Ada motif kalasa yang menggambarkan kesuburan, motif tirai, dan
belah ketupat. Tetapi banyak panel yang hilang. Jika utuh pasti ramai sekali kaki candinya. Dan ini bintangnya, relief-relief yang menggambarkan ajaran moral dalam bentuk cerita binatang atau fabel yang berhubungan dengan cerita-cerita Pancatantra atau Jataka dari India. Cerita-cerita tersebut dapat menjadi renungan bagi kehidupan agar kehidupan manusia menjadi bijaksana. Ada sekitar 15 relief yang menceritakan ajakan moral dan kesemuanya memiliki makna kebijaksanaan. Di antaranya adalah relief buaya dan kera. Relief ini menggambarkan cerita mengenai seekor kera jelmaan sang bodhisattva tengah duduk di tepi sungai Gangga. Seekor buaya betina melihatnya dan berkeinginan memakan hati si kera. Maka ia menceritakan maksud tersebut kepada buaya jantan dan menyuruhnya untuk menangkap si kera. Buaya jantan menemui si kera dan menceritakan bahwa di seberang sungai terdapat pohon buah-buahan yang sedang berbuah dan memiliki rasa yang lezat. Buaya bersedia menyeberangkan si kera ke tempat tersebut bila ingin mengambil buah-buahan tersebut. Si kera menyetujuinya dan naiklah si kera ke atas punggung buaya. Sesampainya di tengah sungai, buaya jantan berterus terang mengatakan kepada si kera bahwa ia akan menangkapnya dan akan mengambil hatinya untuk makanan buaya betina. Maka si kera mengatakan kepada si buaya bahwa ia rela hatinya dimakan, tapi sayangnya hatinya tertinggal di atas pohon di seberang sungai. Maka diajaklah si buaya untuk mengambil hatinya tersebut dan buaya menyetujuinya, serta mengantarkan si kera mengambil hatinya. Sesampainya di pinggir sungai, si kera langsung meloncat ke daratan dan melarikan diri dengan selamat. Buaya tidak dapat memakan hati si kera karena kecerdikan si kera untuk meloloskan diri dari maut. Relief 2 ekor angsa menerbangkan kura-kura. Relief ini menceritakan sebuah fabel mengenai hewan kura-kura yang dibawa terbang oleh sepasang angsa. Diceritakan bahwa terdapat telaga indah bernama Kamudawati, tempat kura-kura bernama Durbudi dan Kucapa tinggal. Mereka bersahabat dengan angsa bernama Cakrangga dan Cakranggi. Karena air danau mulai surut dan mengering, berpamitanlah kedua angsa kepada kura-kura. Namun kura-kura minta juga untuk pindah bersama mereka. Mereka sepakat untuk menerbangkan kura-kura, tetapi dengan syarat kura-kura menggigit erat di tengah kayu dan kedua angsa akan menerbangkannya. Diingatkan si kura-kura agar jangan sampai kendor menggigit dan jangan sampai kura-kura berbicara apapun. Apabila kura-kura tidak mematuhi peraturan itu, maka tidak akan berhasil dan kura-kura akan terjatuh dan mati. Maka kura-kura setuju dengan kesepakatan itu. Terbanglah angsa tersebut membawa kura-kura. Dalam perjalanan, saat mereka melintas di atas perkampungan, banyak penduduk yang melihat kejadian itu dan terheran-heran. Mereka saling berdebat tentang apa yang sedang diterbangkan oleh kedua angsa. Perdebatan itu sampai di telinga kura-kura, dan tersinggunglah kura-kura, lalu berusaha menjawab. Ketika kura-kura membuka mulutnya yang sedang menggigit kayu, terlepaslah kura-kura dan jatuh di tanah. Orang-orang yang melihatnya langsung beramai-ramai menangkap si kura-kura dan matilah si kura-kura. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah kesepakatan yang telah dibuat bersama haruslah dipegang teguh dan bila tidak, maka akan ada akibat yang harus ditanggung. Itulah diantaranya dari banyak relief di kaki Candi Sojiwan. Dari relief di kaki Candi Sojiwan, sejarah masa klasik bukan hanya meninggalkan berbagai bangunan megah yang bagus untuk difoto dan memenuhi halaman media sosial. Lebih dari itu, masa klasik meninggalkan berbagai kisah pelajaran yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita pada masa sekarang. Candi Sojiwan yang anggun menceritakan kepada kita kisah-kisah Pancatantra tentang pengorbanan, balas budi, kesetiaan, dan kesombongan. Seperti kata Brandes, Sojiwan berasal dari kata Reksojiwo yang dalam bahasa Indonesia berarti mempertahankan jiwa atau hidup. Jadi kita sebagai manusia harus bisa bertahan dalam apapun keadaannya.
Baik buruknya masa lalu kita harus kita jadikan pembelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya, baik itu dari segi psikologi maupun jasmani. Pada akhirnya, kita semua harus menerima kenyataan. Tapi, menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang. Karena manusia juga bisa menciptakan kenyataan-kenyataan baru. Kalau tak ada yang mau membuat kenyataan-kenyataan baru, maka kemajuan dalam kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari kamus umat manusia.